Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus jambret di Desa Pelakpak. Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Tri Yulianto memberikan penghargaan kepada 13 personel. Berikut laporan AKP Jupriyadi, Kasih Humas Polres Pamekasan untuk Anda. Saya Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Jupriyadi melaporkan anggota Resmob Polres Pamekasan dengan gerak cepat mengamankan satu pelaku curas yang mana satu orang meninggal dunia, dan pagi ini Polres Pamekasan langsung dipimpin Kapolres Pamekasan melaksanakan kegiatan upacara pemberian penghargaan kepada anggota Resmob Polres Pamekasan yang berprestasi. Mari kita simak dan saksikan liputannya. Kapolres Pamekasan Polda Jawa Timur AKBP Hendra Eko Tri Yulianto memberikan penghargaan kepada 13 anggota Satreskrim Polres Pamekasan yang berprestasi. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolres Pamekasan kepada 13 anggota berprestasi. Disaksikan sejumlah anggota lainnya yang digelar di Mapolres Pamekasan, Jalan Nyalaran, Pamekasan, Jawa Timur. Ke-13 anggota diberikan piagam penghargaan karena berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Beltok, Desa Pelakpak, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan. Pelaku berhasil diidentifikasi dari rekaman CCTV. Kemudian tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan gerak cepat dan hanya butuh waktu 3 hari berhasil mengamankan pelaku berinisial UA, warga Desa Telagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Pelaku diamankan di Jalan Raya Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi anggota jajaran di lingkungan Polres Pamekasan. Dari Humas Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, sejumlah personil polisi daerah Sulawesi Tenggara menerima tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian. Penghargaan ini diberikan dalam rangka upacara Hari Kesadaran Nasional yang digelar di Mapolda Sultra. Sebanyak 462 personil menerima tanda kehormatan yang terdiri dari Satya Lencana Pengabdian 32 tahun, 24 tahun, 16 tahun, serta 8 tahun. Kapolda Sultra menegaskan bahwa pemberian Satya Lencana merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan institusi atas pengabdian personil yang telah melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Kapolda juga menekankan pentingnya penerapan prinsip reward and punishment secara objektif dan berkelanjutan. Ia meminta jajaran terkait untuk terus melakukan evaluasi agar hak personil yang memenuhi syarat tidak terabaikan. Di Jawa Tengah, pemirsa, Pemkab Debak menggelar pengantar tugas dan penyambutan Kapolres Debak. Bupati Debak menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Ari Cahya Nugraha atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian selama menjabat sebagai Kapolres Demak. Pemerintah Kabupaten Demak menggelar acara pengantar tugas dan penyambutan Kapolres Demak di Pendopo Satya Bakti Praja pada Rabu 14 Januari 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum apresiasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat utama Polres Demak, para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Demak, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bupati Demak, Eisti Anah, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Ari Cahya Nugraha atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian selama menjabat sebagai Kapolres Demak. Sementara itu, AKBP Ari Cahya Nugroho juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat atas dukungan serta kerjasama selama dirinya bertugas di Kabupaten Demak selama 1 tahun 5 bulan 15 hari. AKBP Ari Cahya Nugraha menyebutkan Demak sebagai daerah yang religius dan bersejarah, dengan karakter masyarakat yang santun serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari Humas Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran, di mana kita lihat lalu lintas di jalur flyover saat ini terpantau lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun perlu diantisipasi akan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kuningan. Kemudian lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan sore hari ini di jalur arteri terpantau lancar. Begitupun pada tol dalam kota, lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan maupun Semanggi saat ini masih terpantau normal. Berbeda dari arah sebaliknya pemirsa, yaitu dari arah Kuningan atau dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran maupun Cawang. Di tol dalam kota Jakarta lalu lintas terpantau sudah mulai ramai sehingga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan tetap bersabar dalam antrian demi kenyamanan dalam berlalu lintas. Selanjutnya pemirsa, kita bergeser sedikit menuju ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas saat ini di kawasan depan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Semanggi atau Senayan ataupun yang akan menuju ke Selipi terpantau lancar baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota. Kemudian lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke Kuningan maupun Cawang di tol dalam kota terpantau lancar, namun perlu diantisipasi akan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang kawasan Gatot Subroto. Dan di jalur arteri lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke Kuningan sore hari ini terpantau cukup ramai. Terlihat sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita akan lihat lalu lintas dari kawasan DPR MPR Jakarta Pusat. Kondisi arus lalu lintas di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat terpantau cukup lancar, di mana lalu lintas masih dapat ditempuh dengan kecepatan normal, baik dari arah Selipi yang akan menuju ke Semanggi maupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Selipi. Dan kelancaran arus lalu lintas ini terlihat juga di jalur arteri ataupun di tol dalam kota Jakarta. Kami tetap mengharapkan para pengendara untuk selalu waspada dan juga selalu mentaati marka jalan yang berlaku. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan flyover Cawang kilometer 00.200. Kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol di tol dalam kota terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang. Saat ini lalu lintas terpantau lancar di tol dalam kota. Dan di jalur underpass, yaitu dari Jalan Maijen Sutoyo yang akan menuju ke Jalan DI Panjaitan. Dapat kita lihat pemirsa, sore hari ini lalu lintas juga masih terpantau lancar. Belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Lalu lintas masih dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Begitupun dari Jalan DI Panjaitan yang akan menuju ke Jalan Maijen Sutoyo. Kami tetap harap para pengendara untuk selalu berhati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.